Sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1979, dari Indramayu datang seorang pria ke Jakarta ingin mengadu nasib. Berbekal sepeda kuno seharga Rp35.000, tanpa tujuan yang pasti, tanpa keterampilan, tanpa modal, dan tanpa siapapun. Di benaknya hanya ada satu harapan. Di kota impian ini, ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jakarta, kota metropolitan sekaligus kota impian, memang menjanjikan beribu harapan. Namun harapan itu tidak datang dengan sendirinya. Harapan itu harus dicapai dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan kejujuran yang kuat. Adalah Dul Ghani, seorang pria berkulit gelap, bertubuh kekar, tanpa keterampilan apapun harus berjuang menghidupi diri dan keluarganya. Di Jakarta ini, apapun akan ia kerjakan asal halal dan dapat memberinya sesuap nasi untuk hari itu. Salah satu pekerjaan yang dia lakukan adalah mengumpulkan barang-barang atau sampah-sampah bekas untuk kemudian dijual ke pengepul atau lapak. Itulah Dul Ghani yang memulai hidupnya di kota metropolitan ini sebagai pemulung. Dari hasil memulungnya itu, Dul Ghani mulai menapaki kehidupan di Jakarta ini setapak demi setapak. Pemulung memang merupakan pekerjaan non-formal yang cenderung dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi karena tekad ingin hidup lebih baik tumbuh di dadanya dengan sangat kuat, maka pekerjaan itu dia jalani dengan senang hati, jujur, dan tawakal. Saya mulai bisnis sejak tahun 81. Saya bisa dulu pakai sepeda itu, sebuah sepeda selama 4 tahun. Alhamdulillah saya kuat udah itu beli motor CB itu. 5 tahun sudah berlalu, Dul Ghani masih menggeluti pekerjaan yang sama, yakni sekitar barang-barang bekas. Namun karena kegigihan dan keuletan yang dia miliki, maka si pemulung Dul Ghani kini sudah berhasil memiliki lapak sendiri dan bahkan sudah dapat menampung barang-barang bekas para pemulung lainnya dengan membelinya secara tunai. Seluruh barang-barang bekas yang berhasil dia kumpulkan akan dijual ke bandar yang biasanya akan membayarnya secara tunai pula, sehingga uang tersebut dapat diputarkan lagi untuk membeli barang-barang dari para pemulung. Tetapi perputaran uang tunai tersebut hanya bersifat impas saja. Di lain pihak, pasokan barang dari para pemulung meningkat jumlahnya. Saya di Rawasari, Matraman, Kalibaru, di Beting, Kampung Baru, Jalan Cacing, Cakung gitu, Bekasi, Cilengsi, saya seminggu sekali Cilengsi gitu. Punya lampak saya 42 lampak gitu. Punya lampak. Tapi yang sekarang yang aktif cuma 38. Karena di Rawasari digusur itu, yang 8 orang itu. Sekarang yang aktif tinggal 38 saya itu. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat perkotaan menggunakan barang-barang berlimbah non-organik seperti plastik, styrofoam, dan lain-lain, Dul Ghani mulai memutar otaknya. Kemana harus mendapatkan tambahan modal? Pinjam ke sanak saudara. Dia tidak memiliki keluarga di Jakarta. Pinjam ke bandar. Sama saja. Para bandar juga memerlukan tambahan modal. Pinjam ke bank. Apa mungkin pemulung dipercaya oleh bank untuk pinjam uang? 2 tahun lamanya, Dul Ghani memutar otak mencari jalan. Akhirnya pada tahun 1985, dia bertemu dengan seorang petugas dari BRI Cabang Tanjung Priok. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian dan kejujuran yang ada padanya, dengan dilandasi keinginan yang kuat untuk maju, Dul Ghani menyampaikan niatnya. Berhasil. Ternyata Dul Ghani berhasil meyakinkan petugas BRI tersebut. Dibuktikan dengan mengucurnya pinjaman lunak sebesar Rp2.500.000 dari BRI Cabang Tanjung Priok. Suatu kepercayaan yang sangat sulit diperoleh dari institusi perbankan. Terlebih bila dilihat sekilas pekerjaan Dul Ghani ini jauh dari visible, apalagi bankable. Namun, ternyata masih ada juga petugas BRI yang melihatnya dengan mata hati dan jeli, yang melihat pekerjaan Dul Ghani ini suatu peluang bisnis yang cukup baik dan masih layak untuk dibiayai. Sekali lagi,
karena petugas BRI tersebut melihatnya dengan mata hati dan intuisi yang tajam. Awalnya 2 juta setengah, 3 juta setengah, 2 juta, 2 juta, saya naik 3 juta setengah. Habis 3 juta setengah, saya naik 7 juta 500. Habis 7 juta 500, 15 juta. Habis 15 juta, 25 ya tuh. Habis 25 ditarik di cabang, saya kasih 150 gitu. Terus sampai 150 naik lagi 250. 250 naik lagi 500 7,5 gitu. Sampai sekarang saya sudah sampai 1,1. Mau kepengen nambah lagi nggak Pak sih? Iya kalau dipercaya sih Pak. Babak baru kehidupan Dulgani dimulai dengan modal tambahan sebesar Rp2.500.000 tersebut. Dulgani dapat menampung pasokan barang bekas lebih banyak sehingga Dulgani dapat menjual barang ke bandar lebih besar pula, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan dan kehidupannya pun mulai membaik. Bahkan di tahun 1991, Dulgani berkesempatan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dulgani tidak puas hanya memiliki lapak saja. Berbekal kepercayaan dari BRI dan pemasaran barang bekas plastik atau barang daur ulang yang sudah pasti dan jelas jalur distribusinya, Dulgani meningkatkan posisinya menjadi bandar. Saat ini, Dulgani yang telah menikmati pinjaman BRI senilai lebih dari 1 miliar rupiah merupakan bandar sukses yang memiliki 38 lapak dan memiliki 1 penggilingan plastik sebagai penghancur barang-barang bekas dari plastik yang menjadi limbah plastik. Limbah plastik yang dihasilkannya tidak sulit untuk mendapatkan pembeli. Bahkan, para pembeli yang biasanya adalah para pabrikan atau eksportir biji plastik tersebut harus antri untuk mendapatkan limbah plastik sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Biaya operasional yang harus disediakan secara tunai di kantongnya adalah sekitar 30-35 juta rupiah seharinya. Dan omset per bulan yang berhasil dikumpulkan adalah mencapai 9 digit, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Angka yang fantastik untuk seorang pengusaha barang-barang bekas. Alhamdulillah saya tahun ini meningkat, saya buka gilingan plastik gitu. Wah bukan gampang lagi kalau masak, kalau yang untuk masak itu bukan ini Pak, datang sendiri gitu Pak. Kalau untuk pembeli datang sendiri, ini kalau pembeli plastik berebut Pak. Malah yang cari bahan pokoknya yang susah Pak. Bahan pokoknya susah, kalau bahan yang udah jadi banyak. Jadi Bapak tahu sendiri tuh ada yang banyak nunggu gitu. Iya. Kalau harga makin bagus ya Pak? Wah, kalau makin yang orang datang ke saya tuh makin mahal Pak. Makin mahal yang datang tuh karena di belakang udah pada kosong gitu. Dia kepaduannya nggak ada, bahannya gitu. Mau nyari-nyari tuh karena bahan ininya pokoknya nggak ada. Gitu. Jadi nggak masalah ya kalau ini hasil. Kalau pemasaran lebih gampang Pak. Lebih gampang. Lebih gampang ini daripada emas gitu Pak. Oh, lebih karena daripada emas ya. Iya, lebih gampang plastik daripada emas gitu. Digiling aja udah ada yang nunggu gitu. Belum digiling ya, masih bahannya juga ada, kalau mau dilepar udah nunggu Pak. Ada yang nunggu ya. Belum digiling itu, udah disortil seperti tadi itu sortil udah banyak nunggu itu. Saya nyewain 1 tahun itu saya sama orang rampak tuh baru minim 4 juta 5 juta setahun Pak, itu 1 rampak itu. Ya, cari kontrakan nyewa, saya nyewa gitu. Selain nyewa juga ada milik selain nyewa, saya punya milik, ada yang punya milik sendiri. Alhamdulillah saya sudah yang punya milik tuh 5 tempat, satu yang punya hak milik sendiri gitu. Modal kerja itu 1 lampak itu Pak, saya nanam rata-rata 25 juta itu. Saya nanam lampak itu. Tergantung besar kecilnya lampak Pak itu. Ada yang 35, ada yang 25, ada yang 20 juta gitu. Ada yang 15 juta paling minim itu. 1 lampak itu saya mobil saya 4 biji itu. Jadi ya muter-muter satu hari itu 2 kali putaran, 2 red itu 1 mobil gitu. Satu lampak itu kira-kira keluarganya tuh 15 atau 20 Pak. Kalau yang gede gini sekitar 25 atau 30. Kini,
Kehidupan Dulgani benar-benar sudah bersinar. Usahanya semakin maju. Dikaruniai 4 anak yang sehat dan pandai. Bahkan, putra sulungnya sudah berhasil menjadi perwira kepolisian. Namun demikian, kebersahajaan, kesederhanaan, kejujuran, dan keinginan untuk menolong sesama selalu melekat pada kehidupan sehari-harinya, sehingga membuatnya sering disebut sebagai bapak atau induk semang bagi para pemulung lainnya. Saya nanggung saya satu kampung, Pak. Iya. Satu kampung. Ya mudah-mudahan Pak dari BRI ini ada inilah satu bantuan untuk anak buah ya, saya ini, Pak. Dengan penuh kesabaran, dia bina para pemulung sehingga menjadi pelaku usaha barang bekas yang lebih baik. Dan dia tidak khawatir sama sekali bila disaingi oleh rekannya. Karena menurutnya, apabila banyak pengusaha barang bekas yang berhasil seperti dia, khususnya industri biji plastik, maka akan mampu membantu menggerakkan perputaran roda sektor industri, khususnya industri biji plastik, melalui stabilitas penyediaan bahan baku, serta membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem. Dan rasanya, Haji Dulgani tepat apabila disebut sebagai inspirator, khususnya bagi para tenaga pemasar BRI dalam menyalurkan pembiayaan.